Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Friends, tetap semangat ya, walaupun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini berguna dan bermanfaat di kemudian hari. Kali ini kita akan membahas menentukan dan mengembangkan ide pokok pada sebuah paragraf. Kira-kira bagaimana ya friends cara menentukan dan mengembangkan ide pokok untuk menjadi sebuah paragraf? Mari kita simak video penjelasannya yang satu ini. Oke friends, kali ini kita akan membahas tentang menentukan dan mengembangkan ide pokok pada sebuah paragraf ya friends ya. Nah friends, Miss Safety ingin bertanya nih kepada kalian, apakah kalian masih ingat apa itu kalimat utama? Betul sekali friends, kalimat utama yaitu inti atau pokok pada sebuah paragraf. Nah, kira-kira kalian tahu tidak ya bagaimana cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf? Ya, kita bahas satu-satu ya friends. Cara menentukan ide pokok, yang pertama, kalian membaca paragraf secara utuh. Kalian bisa membaca dari kalimat awal sampai dengan kalimat akhir ya friends. Kemudian, identifikasi kalimat utama karena ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Kalian bisa setelah membaca paragraf secara utuh, kalian tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama di setiap paragraf itu terletak di awal dan juga bisa terletak di akhir. Friends, sekarang coba yuk kita sama-sama tentukan ide pokok dari paragraf berikut ini. Jajanan tradisional di Indonesia beraneka ragam. Salah satunya adalah cilok. Kini cilok tak hanya disajikan dengan cara dikukus saja, tetapi juga cilok bisa diolah dengan cara dikuah, digoreng, bahkan dibakar. Salah satu jenis cilok tersebut adalah cilok goreng. Seperti namanya, jenis cilok ini dibuat dengan cara digoreng, lalu diberi sejumlah bumbu penyedap. Adapun bumbu-bumbu tersebut antara lain bumbu kacang, kecap, dan bubuk cabai. Jajanan ini cukup populer di Bandung dan bisa ditemui di hampir setiap sudut jalan di kota Bandung. Friends, kira-kira dari paragraf ini yang mana sih kalimat utamanya? Ya, kalian tahu ya, kalimat utamanya itu terletak di awal, yaitu jajanan di Indonesia beraneka ragam, salah satunya adalah cilok. Ingat ya friends ya, ide pokok terletak di kalimat utama. Kita boleh menuliskan lebih dari satu ide pokok asalkan artinya sama. Seperti aneka ragam jajanan di Indonesia, bisa juga cilok jajanan Indonesia, dan jajanan cilok. Nah, ide pokok ini semua ada di kalimat utama ya friends, dan artinya sama. Nah, selanjutnya yuk sama-sama kita tentukan lagi kira-kira kalimat utama dan ide pokoknya di paragraf ini yang mana ya friends? Sampah plastik saat ini menjadi sampah yang paling banyak menyumbang pencemaran lingkungan. Sampah plastik tidak bisa membusuk karena sampah plastik dibuat dari bahan kimia yang berbahaya, sehingga jika terbawa oleh air sungai akan mengganggu ekosistem. Itulah mengapa sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Nah friends, dari paragraf ini kira-kira kalimat utamanya terletak di mana ya friends? Betul sekali, di akhir paragraf, yaitu itulah mengapa sampah plastik berbahaya jika dibuang sembarangan.
Ya, nah sekarang kita tentukan ide pokoknya ya friends ya. Nah, ide pokok dari paragraf tersebut bisa ditulis bahaya sampah plastik. Sampah plastik berbahaya. Bisa juga sampah plastik berbahaya jika dibuang sembarangan. Nah, tiga ide pokok ini ada di kalimat utama ya friends, dan artinya sama. Kalian bisa memilihnya salah satu saja ya. Nah, friends, bagaimana? Mudah ya menentukan ide pokok dan kalimat utama pada paragraf. Jadi dapat disimpulkan ya friends, bahwa ide pokok merupakan inti dari sebuah paragraf, dan inti dari sebuah paragraf terletak di kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, sekarang kita akan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf ya friends. Hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, yang pertama, kembangkan ide pokok menjadi sebuah kalimat utama. Kalian harus tahu ide pokoknya itu apa, lalu kalian bisa buat kalimat utama dari ide pokok tersebut. Dan selanjutnya, buatlah beberapa kalimat penjelas atau pendukung untuk menjelaskan atau mendukung kalimat utama. Nah, biasanya untuk menentukan atau membuat kalimat pendukung ini, kalian bisa mencari referensi seputar kalimat utama ya friends ya. Nah, sekarang coba yuk kita buat sama-sama satu buah paragraf dengan ide pokok bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, kalimat utamanya bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Kalimat kedua, setiap sore aku selalu menyusuri jalan di sekitar rumahku bersama teman-temanku. Nah, kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama ya friends ya. Dan selanjutnya, kalimat ketiga, selain menyenangkan, ternyata bersepeda bisa menyehatkan tubuh kita. Ini juga sama ya friends ya. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan ide pokok dan membuat kalimat utamanya, kalian bisa membuat kalimat pendukungnya terdiri dari beberapa kalimat. Dan jika sudah selesai, kalian bisa buat menjadi sebuah paragraf seperti ini ya friends ya. Bagaimana? Mudah ya friends. Nah, selanjutnya kita coba lagi yuk membuat sebuah paragraf dari sebuah ide pokok. Nah, kembangkanlah ide pokok berikut. Memasak merupakan kegiatan yang paling aku suka. Nah, kalimat pertamanya ini kita buat kalimat utamanya terletak di akhir paragraf ya friends. Jadi kalimat pertamanya ini merupakan kalimat pendukung. Masakan pertama yang aku coba ketika pertama kali memasak yaitu cumi goreng tepung. Kalimat keduanya masih kalimat pendukung. Awalnya cumi yang aku goreng tidak begitu renyah. Ternyata kesalahanku adalah menaruh cumi di minyak yang belum panas. Kalimat selanjutnya, semenjak itu aku sering bereksperimen mencoba memasak menu lain seperti sop iga, sate lilit, dan lain sebagainya. Dan ini yang termasuk kalimat utama dan ide pokoknya. Itulah mengapa memasak merupakan kegiatan yang paling aku suka. Nah friends, ini Miss buat kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Masih ingat ya friends ya bahwa kalimat utama terdapat ada di awal dan ada di akhir. Jika di awal itu merupakan paragraf deduktif, dan jika kalimat utama di akhir merupakan kalimat induktif. Nah, setelah itu kalian bisa membuat sebuah paragrafnya ya, membuat di paragrafnya ya. Nah, sudah kalian buat menjadi sebuah paragraf. Nah, bagaimana friends? Mudah ya. Miss Septi harapkan kalian bisa membuat dan menentukan ide pokok pada paragraf ya friends ya. Nah friends, itulah tadi pembelajaran kita
Bisa ya friends, menentukan ide pokok dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Sekian dari Miss Septi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.